Hal-hal apa saja sih yang bisa menyebabkan perempuan mengalami disfungsi seksual? Jawabannya ada di video ini ya. Disfungsi seksual pada perempuan itu adalah suatu kondisi di mana perempuan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari aktivitas seksual. Jadi disfungsi seksual pada perempuan itu sendiri bermacam-macam. Ada disfungsi seksual yang terkait dengan desire atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Kalau pada perempuan, biasanya yang lebih sering ditemukan adalah low sexual desire. Artinya, si perempuan itu memiliki gairah seksual yang rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian yang kedua adalah disfungsi seksual yang terkait dengan arousal, yang artinya si perempuan itu kesulitan untuk merasa aroused dari stimulasi-stimulasi seksual yang diberikan. Contohnya kalau misalkan di perempuan adalah walaupun sudah distimulasi dengan cara apapun, pada akhirnya dia tetap sulit untuk terlubrikasi secara baik. Kemudian yang ketiga adalah disfungsi seksual yang terkait dengan orgasme, yang artinya si perempuan itu mungkin kesulitan untuk mencapai orgasme tersebut. Yang keempat, disfungsi seksual yang terkait dengan pain atau nyeri, yaitu ketika si perempuan itu melakukan hubungan seksual, dia mengalami nyeri yang terkadang tidak tertahankan, sehingga pada akhirnya sulit untuk terjadi penetrasi. Penyebabnya yang bisa saya jelaskan mungkin dari sisi psikologisnya. Nah, dari sisi psikologisnya itu ada beberapa hal yang bisa menyebabkan disfungsi seksual. Yang pertama adalah ketika si perempuan itu mungkin mengalami low self-esteem, atau merasa cukup rendah diri, atau merasa kurang percaya diri, memiliki isu body image. Kemudian yang juga bisa mempengaruhi adalah ketika perempuan itu merasa stres, atau depresi, atau kecemasan, karena kan memang apa yang terjadi di dalam organ otak kita itu sangat mempengaruhi fungsi seksual kita pada akhirnya. Kemudian adalah mungkin hal-hal yang terkait dengan hubungan itu sendiri, yang artinya mungkin yang terjadi di dalam hubungan atau masalah-masalah yang terjadi di dalam hubungan mungkin mempengaruhi fungsi seksual baik si perempuannya maupun laki-lakinya juga. Kemudian adalah pikiran-pikiran negatif atau perasaan bersalah ketika melakukan hubungan seksual. Kalau di Indonesia itu kan kita memang sejak kecil disosialisasikan mungkin seks itu jorok, seks itu jangan dibicarakan, kamu jangan cari tahu. Nah, kemudian ketika si perempuan itu sudah dewasa dan memutuskan untuk aktif secara seksual, nah mungkin shift pemikirannya dari yang sebelumnya dengan yang kemudian pada akhirnya bisa membantu dia untuk memiliki fungsi seksual yang lebih baik itu agak sulit. Nah, itu juga bisa terjadi. Oh iya, satu lagi yang bisa mempengaruhi fungsi seksual perempuan adalah terkait trauma. Apakah dia memiliki trauma di masa kecil atau di masa lalu terkait hal seksual? Kalau usianya memang kita tidak bisa pukul rata secara universal, karena seperti yang tadi kita sudah bahas, penyebabnya itu banyak sekali. Dan jenis-jenis disfungsi seksual itu juga macam-macam. Nah, untuk masing-masing jenisnya dan masing-masing penyebabnya itu juga mungkin ada onset atau pencetusnya di usia yang berbeda-beda. Pada dasarnya kita tidak bisa self-diagnose atau mendiagnosa diri sendiri berdasarkan hal-hal yang kita baca dari internet atau kata teman terkait disfungsi seksual. Sehingga untuk bisa didiagnosa secara tepat kita perlu ke profesional. Yaitu kalau disfungsi seksual itu bisa pertama ke dokter, atau kalau misalkan dokter lihat oh ini kayak masalahnya psikologis, itu bisa di-refer ke psikolog. Intinya kita perlu mendapatkan diagnosa yang tepat dulu, kemudian melakukan treatment pada akhirnya dengan profesional yang memang kita butuhkan. Nah, itu tadi penjelasannya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan jangan lupa konsumsi MID Virginia. Hubungi nomor WhatsApp 082231457727.